Shalom, jumpa lagi dengan saya Linda di channel saya Kesaksian tentang Tuhan Yesus. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih buat saudara-saudara yang sudah mengikuti perjalanan pelayanan kami dan sudah memberi like dan subscribe video-video kami dan juga sudah bantu share video-video kami. Terima kasih banyak ya saudara. Kiranya video-video kami terus bisa menjadi berkat buat saudara-saudara sekalian. Dan mungkin juga buat saudara yang baru pertama kali nonton video saya, tolong di like dan subscribe. Dan jangan lupa dibantu share. Oh iya, kalau saudara mungkin nonton video saya di channel yang lain, coba saudara cari channel saya yang asli, Nelinda, dengan double L, jadi huruf N bukan M, Nelinda, Kesaksian Kristen, pasti akan nongol di YouTube ya. Jadi saudara bisa tahu channel saya dan tolong di subscribe supaya saudara juga bisa mengikuti perjalanan pelayanan kami. Jangan nonton di channel yang lain ya, karena biasanya video saya yang kalau murtadin suka diambil sama orang lain ya di-upload di channel mereka. Ini yang channel, jadi saya kasih tahu bahwa channel saya asli di sini ya. Shalom, ini Mbak Lydia. Kita ketemu ngobrol dengan satu murtadin ini yang keren banget pengalamannya bersama Tuhan Yesus. Kita ulik-ulik dari dia supaya kita tahu ceritanya seperti apa ya. Gimana nih Lydia perjalanan? Kamu cerita dong perjalanan pertama kamu kenal Tuhan Yesus itu seperti apa dan tahun berapa dan di mana? Gitu. Karena kamu kan aslinya Muslim ya, dari keluarga Muslim. Ya, betul. Dari Muslim yang taat. Saya dulu juga di pondok pesantren, sekolah sampai pondok pesantren. Oh. Jadi saya kenal Tuhan Yesus itu di Batam. Oh, bisa di ngaji kota Mbak Lydia? Lydia bisa ngaji? Bisa. Nanti Bisa loh, besok bikin videonya kamu ngaji ya. Kadang-kadang orang suka kepo, dibilangnya itu murtadin palsu lah, segala macam, suka digitu-gituin. Yang buat yang kepo sih, yang dari onta-onta itu kebanyakan minum kencing onta sih, makanya suka blank bilangnya. Kita sorry deh. Shalom, jumpa lagi dengan saya Linda di channel saya Kesaksian tentang Tuhan Yesus. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih saudara, buat saudara yang sudah nonton video-video kami, sudah mengikuti perjalanan pelayanan kami. Terima kasih banyak buat saudara yang mungkin baru pertama kali nonton video saya. Tolong ditonton di channel saya ya, yang asli channel saya. Kalau saudara cari di YouTube, ketik aja Nelinda gitu, N ya, bukan M, Nelinda dengan double L, pasti akan nongol. Ya, supaya saudara tahu channel saya yang asli, karena biasanya ada teman-teman yang lain suka ngambil video saya kalau ada murtadin, suka di-upload ulang. Jujur aja itu nggak kreatif banget ya, karena murtadin banyak banget yang kita kenal dan kita layani ya, jadi nggak akan habis stoknya, itu banyak banget. Dan tiap murtadin pasti punya pengalaman rohani dengan Tuhan Yesus yang rata-ratanya banyak yang didatangi Tuhan Yesus seperti Mbak Lydia ini. Sama juga seperti saya. Kalau saya malah dulu bandel ya, karena saya itu didatangi terus berapa tahun dalam tidur saya di mimpi gitu, tapi saya reject terus karena saya tidak percaya sama dia. Sampai dia akhirnya nyata-nyata di dalam keadaan sadar, saya itu dijamah dalam keadaan sadar gitu, jadi berbeda banget. Oke, kita bisa ngulik-ngulik dari Mbak Lydia ini supaya tahu bagaimana latar belakang keluarganya. Shalom Mbak Lydia. Shalom Cece. Apa kabar? Puji Tuhan, sehat karena Tuhan Yesus luar biasa. Ngomong-ngomong, Lydia tuh keluarganya dari keluarga Muslim atau Kristen? Saya seorang Muslim. Bapak ibu saya Muslim sejati, berasal dari Jogja. Jadi juga
Saya juga dulu disekolahin di pondok pesantren. Masih bisa ngaji dong? Ya bisa lah. Nanti ya, nanti Masa nggak? besok nanti kalau bikin video ngaji ya, biar yang kepo tuh, yang kepo yang suka ngintip-ngintip channel Kristiani, suka kepo dan bilang kalau kita tuh murtadin palsu, nah biar supaya dia tuh dicelikan matanya bahwa memang kita itu murtadin, kita memang dulunya dari Muslim, biar mereka tuh percaya gitu. Hanya membuktikan aja sih. Sebenarnya nggak perlu dibuktiin juga sih, karena nggak penting banget buat membuktikan sama mereka, karena yang penting itu uh, Tuhan memang menjamah kita, kita diselamatkan, kita dipilih. Wah itu yang luar biasa, karena kita dipilih gitu. Uh, kita mau pengen tahu tuh gimana tuh Mbak Lydia dulu di Jamah Tuhan tuh seperti apa? Saya di Jamah Tuhan itu di Batam, Cece. Jadi karena dulu saya kan punya, ya, saya menikah 2 kali. Yang pertama, saya ke Batam tuh sama suami yang pertama ya. Dia Kristen, saya Muslim waktu itu. Jadi istilahnya masih agama gua gitu. Lulu gua soal agama gitu. Nah, kita di sana kan kayak buka usaha apa itu namanya, ada rumah makan Padang, ada jual beli barang second di Singapura tuh. Jadi istilahnya ya lumayan lah dulu, sampai suatu saat tuh saya tuh mimpi gitu, Awal-awalnya kayak kok gelap sekali ya di mana-mana. Saya jalan tuh gelap semua, nggak ada jalan, kayak ruang kosong hampa gitu. Nah, setelah itu tuh kayak ada yang kayak kayak ada seseorang ya, mungkin buat saya waktu itu seseorang lah. Itu kayak menghampiri saya dari atas tuh, terbang gitu. Dia kasih saya kayak kelereng gitu, tapi kelereng itu apa, langsung bersinar gitu dia, Jadi saya tanya, "Untuk apa? Ini barang apa?" Gitu. Nggak dijawab, cuma yang saya ingat itu di sini loh, di antara tengah, apa ya, nadi ya mungkin itu, Ini, lubang, di ya sini lubang, ada ya lubang. betul, ada lubang, itu yang saya ingat. Nah, awal pertama kali saya mimpi mungkin saya cuman anggap, bunga tidur gitu kan. Memang setelah beliau ngasih saya sesuatu itu, semua itu terbuka aja. Ada, oh di sana ada itu, di sana ada banyak emas, di sana ada banyak, apa, kamu mau apa silahkan gitu. Tapi saya memilih jalan keluar gitu loh, Karena kan kayak kayak ruangan tuh ditumpuk deh, ada emas, ada permata, ada apa, barang-barang berharga gitu, Kamu pilih yang mana? Saya pilih jalan saja. Jadi kayak ada lubang kecil gitu, Tapi itu yang begitu saya keluar tuh, wah, terang sekali, semuanya terang. Dan apa barang yang ada di dalam ruangan yang tadi saya lihat itu berserakan ketika saya sudah di luar pintu itu gitu. Nah, terus akhirnya udahlah, mungkin saya anggap mimpi cuman bunga tidur gitu. Terus sebulan ini saya mimpi kan 3 kali, ya. Jadi nggak lama tuh, saya nggak pernah mikir, saya udah lupa dengan mimpi itu gitu. Sebulan kemudian mimpi, sama persis nggak berubah mimpinya, Baru di situ saya bertanya, "Ada apa ya?" Gitu. Ada ada tanda tanya gitu, sampai saya tanya sama suami tuh, "Kamu kan punya Alkitab ya? Boleh lihat Alkitabnya?" Saya bilang. Dikasih saya Alkitabnya, Duh, kok isinya bahasa Indonesia sih gitu. Ini beneran beneran apa, beneran apa, Lagi kitab suci, saya kan. Kalau di saya kan kitab sucinya semua bahasa kan sama kan gitu.
kok Besar. punyamu bahasa Indonesia gitu. Ya kalau mau baca, kalau enggak ya sudah dijawab gitu, Cek. Tapi saya minta Alkitabnya dia. Lu kan punya Alkitab, boleh nggak ku pinjam gitu. Saya buka-buka lu, kok bahasa Indonesia ya gitu. Sedangkan apa yang saya baca selama ini kan bahasanya sama tuh, Cek, bahasa Arab gitu istilahnya. Terus dia tanya, aku tanya, beneran ini kitab suci? Saya bilang, ya iya itu Alkitab. Nek mau ya ya kono baca, nek enggak ya wis, dijawab gitu. Oh ya, saya bilang. Terus akhirnya temennya tuh ada datang pendeta, kan yang biasa istilahnya datang ke kita lah, Cek. Mereka lagi ngomongin masalah apa istilahnya ya, Yesus Yesus gitulah waktu itu. Pokoknya saya dengerin, saya kan di kasir saya. Akhirnya waktu udah tutup saya tanya, kamu tadi ngomong Yesus, Yesus itu siapa tuh, Pak? Loh, itu Yesus itu ya Tuhan saya. Dia, tapi aku nggak bisa jelas. Oke, besok aja tak panggilin pendeta katanya. Hari berikutnya saya dipanggilin pendeta, C. Saya baru cerita tentang mimpi saya itu sama pendeta itu. Paling oh itu Bu Ai sudah begini begini, itu namanya dipilih. Bapak ini mengada-ngada. Saya kan bilang gitu. Masih saya nggak percaya saya, C. Waktu itu saya jilbaban saya, C. Jadi saya dulu pakai jilbab. Sama dong. Iya, jadi akhirnya dah itu mungkin berapa minggu berlalu tuh, C. Tapi saya tetap baca itu Alkitab, apa istilahnya? Saya tetap baca, saya kan pengen tahu siapa Yesus kan gitu. Nah, ketika yang terakhir itu udah, C, saya mimpi lagi. Nggak berubah mimpinya, C. Sama persis, nggak ada perubahan seperti mimpi yang awal saya ceritakan tadi. Nah, setelah dari itu baru saya kayak orang kayak dikaplok gitu, C. Plok gitu. Kayak orang duh gitu. Jadi akhirnya saya bilang, coba panggilin lah pendetamu, saya bilang. Yang kemarin itu saya bilang, dipanggilin lah Pak Dedi, namanya Jan Hendrik Binowo. Itu dulu yang apa, yang ini saya ngobrol lah kita, saya dikasih tahu, oh ini bener nggak ya, masih dalam otak saya, masa sih gitu. Terus akhirnya minggu-minggu, saya sama suami itu jalan-jalan ke Muka Kuning, kan di sana ada mall tuh, Jadi kita jalan-jalan, terus ada toko buku namanya Gloria, Saya masuklah diajak masuklah ke toko itu. Nah, ada satu lukisan yang mirip persis sama yang saya Lihat. dalam mimpi saya. Saya tanya sama mbaknya, Mbak itu siapa? Saya bilang, itu lukisan siapa tuh Mbak? Saya bilang, lah itu Tuhan Yesus Mbak. Bohong ya, saya bilang. Loh ya benar itu Tuhan Yesus Mbak. Mbak ini mengada-ngada, masa itu Tuhan Yesus? Saya bilang, masa Tuhan Yesus kayak gitu? Saya bilang. Mbak ini tanya apa tanya? Malah dia marah, gantian marah sama saya. Dipanggilin bosnya. Sampai saya kan, tidak mungkin Mbak, tidak mungkin. Gitu. Pokoknya iyalah-iyalan waktu itu. Bosnya datang, ada apa Bu, kok ribut kan gitu. Itu loh, saya tanya, katanya itu Tuhan Yesus. Masa dia ini pembohong, ini saya apa ya istilahnya, nggak nggak masuk di logika saya gitu loh. Akhirnya Mbak gini ya, dari ibunya tuh, itu memang dalam kepercayaan kami ya itu Tuhan Yesus, tapi itu hanya sekedar gambar, dia bilang, bukan untuk disembah, bukan untuk istilahnya dipuja, fotonya itu enggak, itu hanya sekedar gambar. Tapi kalau untuk misalnya percaya ya langsung saja ke Tuhan, ya bayangin aja wajahnya Tuhan itu kan sesuai dengan apa yang
kita bayangkan, Mbak bayangkan wajahnya ganteng ya Tuhan itu ganteng kan gitu. Ibunya waktu itu gitu, akhirnya saya, oh ya, tapi masih kesel gitu loh, dalam hati saya masih kesel, kok kok Tuhan Yesus gitu. Nah akhirnya minggu berikutnya, oke lah, aku ikut kamu ke gereja, tapi malam sebelumnya saya berdoa, waktu itu saya belum manggilnya bukan Tuhan, "Hai Yesus," saya bilang gitu, "kalau memang benar-benar Engkau yang panggil saya besok datang ke tempat ibadahmu, ke gerejamu, dengan satu syarat saya tetap memakai jilbab saya, tetap saya tutup aurat saya," kan gitu. Cuman saya minta, kalau memang benar-benar kamu yang, pemilih saya, panggil saya sesuai yang saya baca di Alkitab, akulah yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku kan. Satu orang akan peluk saya sambil nangis sama saya. Saya minta Pembuktian, tanda itu pembuktian. ya, ya pembuktian gitu. Akhirnya bener, saya ke gereja, di gereja Batam Center, namanya GBI Batam Center Point. Jadi ada di rumah makan Kediri namanya dulu. Jadi kita ibadah di atas. Pas saya masuk sana, saya kan pakai jilbab, waktu itu pas musim bom Bali, waktu masih rame-ramenya itu, Musim apa? bom Bali, musim Oh, bom bom. Bali. Jadi saya 2002. terima Tuhan, ya. Akhirnya ya bukan 2002 sih, ya waktu itu pokoknya masih musim teror gitu, Hmm. ada gereja-gereja yang dibom-bom dulu. Oh iya. Jadi saya masuk, gereja itu, semua ada yang teriak-teriak, ada yang berdiri, ada yang lari ke bawah, keluar, ada yang saya digeledah-geledah gitu, ada yang pokoknya takut gitu, ada yang berhenti berhenti, ada yang pokoknya heboh waktu itu, saya Wow. sempat, ya ampun, saya ini namanya Yesus, saya bilang ini namanya kasih, dalam hati saya gitu. Tapi ada aja satu ibu-ibu waktu itu namanya Bulina Limbong. Ya waktu itu akhirnya beliaulah yang jadi ibu rohani saya. Dia dari jauh itu nangis ya, ya ampun, terima kasih Tuhan Yesus, kamu kirimkan anakmu ini ke sini gitu. Berarti apa yang saya impikan tadi malam, inilah kenyataan katanya. Bahwa akan ada seorang anak datang ke gereja ini, tapi keadaannya akan agak berbeda gitu. Ternyata kamu, Nak, gitu. Saya dipeluk saja. Ya ampun, dia juga nangis. Akhirnya saya juga, ya ampun, memang ternyata beneran saya saya dipanggil gitu, istilah ternyata beneran dari situ saya bilang, oke Tuhan, saya mau belajar gitu. Tapi waktu itu saya ke gereja masih tetap saya pakai jilbab waktu itu, sampai akhirnya saya malu sendiri, lama-lama ya jilbab saya lepas gitu, sampai segitunya, Terus akhirnya waktu ada gempa di Jogja waktu itu, saya pulang, nggak ada kendaraan waktu itu, Jadi dari bandara itu saya Jadi jalan kaki sampai rumah. berarti Mbak Lydia ini sampai nangis juga, Cece. Bayangin ya, ikut terharu mencari Tuhan itu dengan menantang
menantang Tuhan ya, pengen minta bukti dari Tuhan bahwa benar-benar Lydia dipilih Tuhan gitu. Oh, itu dahsyat banget. Dan Tuhan buktikan, itu luar biasa ya. Saya jadi teringat dengan seorang anak rohani saya juga yang ya nanti dia akan memberi kesaksian juga yang berbeda bagaimana dia menantang Tuhan gitu ya. Terima kasih saudara sudah menonton dan kita ikuti terus kesaksian dari Mbak Lydia ini. Kita sambung di video berikut karena panjang sekali ceritanya. Jangan marah ya saudara karena saya potong ya. Jangan marah. Saya minta maaf. Nanti kita sambung lagi. Terima kasih banyak saudara yang sudah nonton video ini. Dan mungkin saudara yang ingin membantu Ibu Lydia ini karena ya saat ini dia membutuhkan uluran tangan kita semua. Nanti kita akan dengar di video yang berikutnya bagaimana dia berjuang untuk hidup. Nah, kalau saudara berkenan untuk membantu dia, saudara bisa mengirimkan langsung transfer ke rekening Mbak Lydia. Nomor berapa Mbak Lydia? 6700. Rekening bank apa dulu? Rekening apa? Bank BCA aja. Nomor berapa? 67003666624 atas nama Mujiati. Oke. Terima kasih saudara yang berpartisipasi untuk membantu kehidupan Mbak Lydia ya. Tuhan Yesus tidak pernah berutang pada anak-anaknya. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.